Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Asy Saifuddin MSI serta kepada Bapak Muhammad Rizal Fauzi MPD. Juga rekan-rekan sekalian, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada dosen pengampu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di MI kelas tinggi atas kesempatannya sehingga kami dapat mempresentasikan materi tentang kaitan membaca dalam karya sastra anak di kelas tinggi. Anggota kelompok 5 beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Gina Fikriyah dengan nomor NIM 120209038. Lalu yang kedua ada Laila Nurwafah dengan nomor NIM 120209048. Lalu yang selanjutnya ada Miftah Al-Najla Alifah dengan nomor NIM 120209053. Selanjutnya ada Mutiara Salsabila dengan nomor NIM 120209059. Selanjutnya ada Entreno Putri Deka dengan nomor NIM 120209060. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Nurul Agdera Fuadah dengan nomor NIM 120209071. Untuk mempersingkat waktu, pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Laila Nurwafah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai pengertian sastra anak dan jenis-jenis sastra anak yang sesuai dengan perkembangan kognitif anak. Materi pertama yaitu materi tentang pengertian sastra anak. Menurut Nurgiantoro, sastra anak adalah sastra yang secara emosional psikologis mampu dipahami oleh seorang anak dari fakta konkret yang dapat diimajinasikan. Pendapat lain disampaikan oleh Puryanto, yaitu karya sastra anak adalah sebuah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh seorang anak yang isinya akrab dengan dunia anak-anak yang berkisar antara 3-12 tahun. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa sastra anak adalah suatu karya sastra yang berisi tentang hal-hal yang familiar dengan anak-anak, yang isinya mengandung moral untuk anak-anak. Sastra anak itu bukan berarti sastra tentang anak, tapi sastra yang ditujukan untuk anak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sastra anak berdasarkan perkembangan kognitif anak. Menurut Michelle, jenis-jenis sastra anak yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak diantaranya yaitu pada tahap sensori motorik atau usia 0-2 tahun. Nah, pada usia ini kita ketahui bahwa anak mulai berinteraksi aktif dengan lingkungannya. Nah, jadi buku atau karya sastra yang cocok untuk anak di usia ini adalah buku-buku yang berwarna, bergambar, memanfaatkan bunyi, dan juga yang bisa membuat anak terlibat aktif dalam karya tersebut, seperti puisi, buku cerita yang bergambar, dan juga lagu-lagu anak. Yang kedua yaitu tahap praoperasional atau usia 2-7 tahun. Nah, pada usia ini karena anak masih memiliki orientasi diri atau hanya melihat dunia dari prakteknya sendiri dan juga sedang membangun pemahaman mengenai dunia yang sesungguhnya, jadi buku yang tepat untuk usia ini adalah buku-buku atau karya sastra yang bisa memberikan pemahaman kepada mereka tentang kekeluargaan, persahabatan, pemahaman komunitas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7-11 tahun. Nah, di usia ini anak mulai dapat berpikir secara logis dan abstrak serta mulai dapat berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Maka dari itu, buku atau karya sastra yang sesuai atau yang tepat untuk usia ini adalah buku-buku atau karya sastra yang banyak menyediakan fakta dan informasi dan juga mampu merangsang pembaca untuk memecahkan masalah dan juga mampu membuat pembacanya merespon konflik dengan emosi yang mendalam. Selanjutnya yaitu tahap terakhir atau tahap formal operasional, yaitu 11 tahun sampai usia remaja. Nah, pada tahap ini kemampuan berpikir secara logis dan abstrak anak itu semakin meningkat. Jadi pada usia ini anak mampu memahami
hal-hal yang kompleks. Jadi buku yang tepat untuk usia ini adalah buku-buku yang menentang pemikiran dan pemahaman mereka, seperti misalnya yang mendiskusikan persoalan rasisme dan beberapa isu beragam yang memungkinkan pembaca lebih sadar akan adanya stereotipisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Saudari Laila. Lalu akan dilanjutkan oleh saya, yaitu tentang keberwacanaan. Keberwacanaan adalah kemampuan menggunakan membaca dan menulis dalam menunaikan tugas-tugas yang bertalian dengan dunia kerja dan kehidupan di luar sekolah. Nah, dari pernyataan tersebut dapat dicirikan bahwa keberwacanaan mengacu pada keterampilan membaca dan menulis secara efektif. Pengembangan keterampilan membaca dan menulis telah diamanatkan di dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar, khususnya pada jenjang SD. Melalui pendidikan di SD, siswa diharapkan memperoleh bekal kemampuan membaca dan menulis. Dalam kaitan ini, mata pelajaran Bahasa Indonesia mempunyai peranan penting. Pelajaran Bahasa Indonesia berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui kegiatan membaca dan menulis. Pemberian bekal kewacanaan sangat penting, artinya bila dikaitkan dengan tuntutan pemikiran kemahiran wacana dalam abad informasi. Kemahiran wacana akan terbentuk melalui pengembangan keberwacanaan melalui proses pengenalan, berharap wacana tulis, dan pembentukan kebiasaan atau kegemaran berwacana secara intens yang dimulai secara formal sejak duduk di kelas 1 SD. Nah, pengembangan keberwacanaan dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan sastra anak-anak sebagai media pembelajaran membaca dan menulis. Pemanfaatan ini didasarkan pada asumsi bahwa sastra dapat mengembangkan bahasa anak. Secara khusus, sastra dapat mengembangkan kemampuan membaca dan menulis pada anak-anak. Istilah keberwacanaan merupakan terjemahan dari literasi dalam bahasa Inggris. Semula, literasi diartikan sebagai pengetahuan tentang cara membaca keberaksaraan. Nah, tetapi kemudian berubah dengan tujuan yang diharapkan bukan sekedar mengenai sekedar aksara atau tulisan, akan tetapi lebih luas dari itu. Nah, literasi mencangkup kemampuan membaca dan menulis. Istilah keberwacanaan telah digunakan dalam berbagai cara. Para guru memperkenalkan komputer pada anak SD dan mengembangkan keberwacanaan komputer. Hirsch menyebutkan jenis keberwacanaan lain, yaitu keberwacanaan budaya, sebagai memperkenalkan anak pada gagasan-gagasan ideal dari budaya lama yang berpengaruh pada membentuk masyarakat saat ini. Bagaimanapun, keberwacanaan adalah suatu alat atau sarana yang dipakai untuk belajar tentang dunia dan untuk berperan secara penuh dalam masyarakat. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Gina, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi sastra anak dalam pengembangan keberwacanaan. Menurut Umar Jati, tahun 1987, pengajaran sastra sekurang-kurangnya mengandung 5 manfaat, yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan bahasa. Yang kedua, menambah pengetahuan siswa, terutama tentang kebudayaan sendiri. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan indrawi, nalar, dan kemampuan efektif, serta meningkatkan kesadaran sosial dan iman dalam jalinan yang saling berhubungan. Yang keempat, membina watak siswa, yakni mengasah kepekaan terhadap nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Yang kelima, tujuan pokok strategi adalah memberi kemudahan belajar sehingga terdapat perhatian atau penekanan khusus kepada pihak pembelajar. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi sastra anak dalam pengembangan keberwacanaan. Menurut penelitian Thorndike tentang membaca ini di berbagai negara menunjukkan bahwa membaca untuk anak ini merupakan faktor penting dalam belajar membaca pada anak. Membacakan cerita atau puisi pada anak dapat menggerakkan minat anak dalam membaca. Saat anak menikmati buku yang dibacakan, mereka akan termotivasi untuk membaca buku yang lainnya dari pengarang yang sama atau dengan tema yang sama. Maka dari itu, dengan adanya sastra bisa memotivasi anak untuk gemar membaca. Yang kedua itu menyimak cerita, di mana anak akan termotivasi untuk belajar membaca karena ia telah menyimak suatu cerita yang membuat ia itu menarik perhatiannya untuk membaca cerita tersebut. Saat anak membaca suatu buku cerita, akan ada pengetahuan tentang struktur cerita dan kemampuan mengantisipasi apa yang akan dilakukan tokoh dan dapat membantu anak untuk memprediksi, melakukan dan menentukan makna cerita yang dibacanya. Lebih banyak pengalaman anak dengan sastra, lebih banyak besar pula kemampuan anak dalam menangkap makna cerita dan memprediksi apa yang terjadi. Pada penelitian Hepler terhadap perilaku membaca anak dalam program pengajaran dengan sastra sebagai landasan tumpu di kelas 5 dan kelas 6 selama 1 tahun menghasilkan temuan bahwa anak-anak tersebut membaca sekitar 45 buku, sedangkan menggunakan program dasar siswa hanya membaca 10 buku per tahun. Jadi bisa disimpulkan bahwa dengan mengaitkan pengajaran menggunakan sastra dapat meningkatkan minat baca siswa. Dengan minat baca siswa yang tinggi akan membuat kosakata pada anak itu bertambah. Dan menurut penelitian, jika ada anak kelas yang membaca atau menyimak kemudian mendiskusikan sastra, anak sebagai landasan tumpu secara signifikan memiliki skor lebih tinggi dalam menulis bebas daripada anak dalam kelompok kontrol yang tidak menggunakan sastra dengan cara tersebut. Isi cerita anak juga merefleksikan sastra yang telah mereka dengar. Peran membaca juga cukup signifikan dalam pengembangan menulis. Maka dari itu, sastra ini sangat baik untuk pengembangan keberwacanaan. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan pembelajaran sastra anak. Tujuan pembelajaran sastra tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan apresiasi menjadi tujuan utama, sedangkan perangkat pengetahuan sastra diperlukan untuk menunjang terwujudnya apresiasi dan pembelajaran bahasa secara umum. Hak dan kawan-kawan berpendapat bahwa pembelajaran sastra di SD ini harus memberi pengalaman kepada murid yang akan berkontribusi pada 4 tujuan, yakni yang pertama pencarian kesenangan pada buku, yang kedua menginterpretasi literatur atau bacaan sastra, yang ketiga mengembangkan kesadaran bersastra, dan yang terakhir yang keempat adalah mengembangkan apresiasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama yaitu menumbuhkan kesenangan terhadap buku. Salah satu tujuan utama pembelajaran sastra di SD ini ialah memberi kesempatan kepada anak untuk memperoleh pengalaman dari bacaan serta masuk dan terlibat di dalam suatu buku. Pembelajaran sastra harus membuat anak merasa senang membaca, membolak-balikan buku, dan gemar mencari bacaan. Nah, langkah pertama yang di dalam pembelajaran sastra di SD ini ialah yaitu menemukan kesenangan kepada buku. Hal ini hendaknya dijadikan tujuan utama
pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah dasar, dan hendaknya tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau dengan jalan pintas. Nah, kesenangan kepada buku ini hanya muncul melalui pengalaman yang panjang dan perlu latihan membaca yang terus-menerus secara berkala. Yang kedua yaitu menginterpretasikan literatur. Untuk menciptakan ketertarikan kepada buku, siswa ini perlu membaca banyak buku. Siswa pun perlu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang mendalam dengan buku-buku. Guru dan siswa dapat membicarakan tentang makna pribadi yang mungkin terdapat pada suatu cerita untuk kehidupannya sendiri. Anak kelas 5 ataupun kelas 6 mungkin mereka telah merefleksikan perbandingan antara kejadian-kejadian yang ada pada cerita atau kaitan cerita dengan kehidupannya secara nyata. Ketika siswa mulai membahas penyebab perilaku tertentu pada cerita, mereka bisa mengembangkan wawasan lebih banyak kepada orang lain. Ketika ketika siswa itu menghubungkan apa yang mereka baca itu dengan latar belakang pengalamannya, mereka menginternalisasikan makna cerita itu, membantu siswa dalam menginterpretasikan bacaan itu, yaitu dengan cara mengidentifikasi para pelaku yang ada pada cerita. Hal itu dapat dilakukan dengan cara mendramatisasikan adegan tertentu yang ada pada cerita atau dalam buku cerita. Nah, poin ketiga dan keempat dari tujuan ini akan disampaikan oleh Mutiara. Ini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah teman saya jelaskan, yaitu tujuan pembelajaran sastra anak. Poin ketiga pada tujuan pembelajaran sastra anak yaitu mengembangkan kesadaran bersastra. Anak-anak yang masih berada di sekolah dasar harus diajak untuk mulai mengembangkan kesadaran pada sastra. Tak dapat dipungkiri bahwa pemahaman literer meningkatkan kenikmatan anak terhadap bacaan. Selama siswa berada di sekolah dasar, mereka mengembangkan pemahaman mengenai bentuk sastra yang berasal dari berbagai aliran sedikit demi sedikit. Mereka juga dapat membedakan bentuk prosa dan puisi, fiksi dan non-fiksi, realisme dan fantasi, tetapi tidak dengan istilah-istilah tersebut. Adapun poin terakhir pada tujuan pembelajaran sastra anak yaitu mengembangkan apresiasi. Margaret Early menyatakan bahwa terdapat 3 tahap urutan dan perkembangan yang ada dalam pertumbuhan apresiasi. Tahap pertama yaitu kenikmatan yang tidak sadar. Tahap kedua, apresiasi yang masih ragu-ragu atau berada antara tahap ke-1 dan tahap ketiga. Dan tahap ketiga atau terakhir yaitu kegembiraan secara sadar. Pengajaran sastra untuk sekolah dasar menurut Hook, terutama kelas-kelas awal, difokuskan pada tahap pertama yaitu kesenangan yang tidak disadari. Jika semua siswa bisa diberi kesempatan menemukan kesenangan terhadap bacaan, mereka akan bisa membangun dasar yang kokoh bagi apresiasi sastra. Apabila siswa didorong untuk menginterpretasikan makna cerita atau puisi melalui diskusi atau aktivitas kreatif, mereka bisa memasuki tahap kedua. Maksudnya, siswa sudah meningkat dari tahap ke-1 namun belum sampai pada tahap ketiga. Apabila murid memberi tanggapan terhadap buku, membahas bagaimana perasaan mereka tentang cerita itu dan apa makna cerita itu bagi mereka, mungkin mereka siap berhadapan dengan mengapa mereka memiliki perasaan seperti itu dan cara-cara pengarang atau seniman menciptakan perasaan itu. Para siswa akan memerlukan bimbingan dari guru ketika mereka mulai memasuki tahap apresiasi yang lebih tinggi. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah memaparkan materi dengan sangat baik. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.